yang mengatakan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang telah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kejadian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengejarkan dengan serahkan segala macam kecemaran, tetapi kamu bukan demikianlah. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan kamu manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu digahanui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Dalam surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, Rasul Paulus memberikan arahan yang jelas kepada kita tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Pesan ini bukan hanya untuk jemaat Efesus saja, melainkan juga untuk kita semua yang hidup di tengah dunia yang penuh tantangan dan godaan pada saat ini. Paulus memulai dengan sebuah peringatan keras. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Membaca ayat ini, saya melihat Bapak Ibu dan keluarga masing-masing di akhir-akhir ini. Jujur, membuat saya cukup lemas.
gemerlap dan tawarannya seringkali menarik kita ke dalam cara hidup yang tidak mengenal Allah. Dunia ini menawarkan kebahagiaan yang fana, kesenangan yang sementara dan pengertian yang gelap. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Kita hidup di zaman di mana nilai-nilai duniawi seperti materialisme, hedonisme, dan individualisme serta masa bodoh sangat mendominasi. Kita terus-menerus diperhadapkan pada media yang mempromosikan gaya hidup yang penuh dengan kesenangan duniawi yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Disinilah tantangan kita sesungguhnya. Apakah kita akan mengikuti arus dunia ini ataukah kita akan memilih jalan yang berbeda melalui jalan yang dipimpin oleh Kristus? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Paulus tidak berhenti hanya dengan peringatan. Dia memberikan kepada kita solusi. Kamu telah belajar mengenal Kristus, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kembali Bapak Ibu. Saya harus mengingat air mata. Membaca ayat ini melihat kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Pembaruan ini bukanlah sesuatu yang sekali jadi, Bapak Ibu. Pembaruan merupakan sebuah proses yang akan terus menerus, di mana pikiran dan roh kita diperbaharui oleh firman Allah dan karya Roh Kudus. Proses pembaharuan ini sangat penting. Mengapa? Karena pikiran yang diperbaharui adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak terjebak dalam pola dunia ini. Pembaharuan pikiran berarti mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Membiarkan firman itu membentuk cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, dan cara kita membuat keputusan. Ini berarti kita perlu berhenti mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang sia-sia dan mulai fokus pada kebenaran yang nyata dalam Kristus. Dan akhirnya Paulus mengajak kita untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan ketulusan yang sesungguhnya. Manusia baru ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Ini adalah kehidupan yang berbeda, kehidupan yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Apa artinya mengenalkan manusia baru dalam konteks kehidupan kita hari ini? Ini berarti hidup dengan integritas, kejujuran, kasih, dan belas kasihan. Ini berarti menolak dosa dan godaan yang ada di sekitar
mencipta kita dan memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mengenakan manusia baru berarti menjadi saksi hidup tentang kuasa transformasi Kristus dalam hidup kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, bagaimana mengaplikasikan ajaran ini dalam kehidupan kita saat ini secara praktis? Yang pertama, hindari pengaruh negatif media. Mulailah dengan membatasi konsumsi media yang tidak membangun iman dan menggantinya dengan konten yang memuliakan Allah. Daripada adik-adik sibuk melihat apa kodam itu. Benar ya anak PHPT ya? Tadi sibuk kan? Kodam atau kodam? Apa? Apakah harimau? Apakah nenek rambut putih? Daripada melihat itu, coba buka YouTube yang berbicara tentang firman Tuhan. Ya, anak PAPT, jangan sibukkan dirimu mencari kodammu. Tidak ada kodam dalam dirimu, karena Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Dan jangan membuka hatimu untuk kodam. Hati-hati. Hati-hati. Jangan dibuat menjadi tiba-tiba meminta. Kuasa itu menguasai hati. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu membagikan renungan setiap hari. Kalau ada GPIB menyediakan morning dan night call setiap hari, pilihlah untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar dan memuliakan Allah. Duduklah tenang dan mengatur waktu dengan baik untuk merenungi firman Tuhan melalui bacaan SBU. SBU itu jangan asal baca Bapak Ibu. Renungi. Karena apa? Karena yang tertulis itu hanya pokok-pokok yang perlu. Karena itu harus dicerna lebih jauh untuk mendapatkan makna terdalamnya serta coba lakukan. Bergabunglah dengan komunitas Kristen yang mau belajar dan diajar untuk mengerti dan memahami firman Allah. Dan pahamilah firman Allah bukan dengan jalan pikiran dan pemahaman sendiri. Jadilah bagian dari komunitas yang mendukung pertumbuhan spiritualitas Bapak Ibu dan keluarga. Ini bisa berupa kelompok kecil di gereja. Gerakan dan aktifkan kelompok 2-10. Bergabung aktif dalam pelayanan atau persekutuan doa. Bersama-sama kita dapat saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Menjaga integritas tempat kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadilah teladan Kristus dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa kehidupan yang diperbaharui oleh Kristus adalah kehidupan yang penuh dengan integritas, kasih dan komitmen untuk melakukan yang benar. Mengandalkan Roh Kudus. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu sudah mengetahui dan menguasai firman Tuhan, lalu mengandalkan kekuatan sendiri.
Saya yang belajar teologi saja sampai detik ini masih merasa bodoh akan firman Tuhan. Sampai detik ini saya bodoh tentang firman Tuhan. Minta Roh Kudus untuk terus memperbaharui pikiran dan roh kita setiap hari, dan memberikan kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan yang diperbaharui oleh Kristus adalah panggilan bagi setiap kita. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi sebuah proses yang terus-menerus, di mana kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan manusia baru. Dunia mungkin menawarkan berbagai kesenangan dan kepuasan sementara, tetapi hanya Kristus yang dapat memberikan hidup yang sejati, hidup yang dipenuhi dengan kebenaran dan kekudusan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Minggu pagi ini kita bersama bersukacita merayakan HUT KKTA GPIP yang ke-65 tahun. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk perjalanan KKTA di jemaat kita. Dan hanya karena kasih karunia-Nya, pelayanan KKTA tetap berjalan sampai saat ini. Dan biarlah apa yang telah berjalan ini menjadi perhatian bagi kita bersama, khususnya bagi para majelis jemaat, untuk memikirkan dan mencari jalan keluar bagaimana dengan KKDP, bagaimana dengan KKPKB, dan ada anggotanya tapi enggan beribadah. Termasuk untuk kita sekalian yang rumahnya mau ketempatan untuk ibadah keluarga setiap hari Rabu, sangat enggan untuk menerima ibadah. Mulailah bekerja dan memikirkan serta merencanakan. Mari kita saling mengerti, saling mendengar, saling menopang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan kita semua untuk segera lagi berubah dan mau selalu hidup dalam pembaruan untuk menjadi lebih baik lagi. Bagi adik-adik yang akan pindah ke PKPT, kalau orang tua bilang, kalau kita begini, ini mencintai ini. Duduk yang tegak. Pindah ke tingkat yang lebih tinggi pasti menyenangkan, kan? Menyenangkan nggak pindah ke tempat yang lebih tinggi? Menyenangkan nggak? Ya apa? Menyenangkan kok? Hanya Marcelo yang merasa itu menyenangkan? Atau Johnson karena saking Johnson kan? Oh ya, nanti salah namanya. Kalau Johnson saking senangnya sampai nggak bisa mengatakan iya, Pak? Iya, saking senangnya. Tapi ingat, pasti dulu ke depan, jangan sibuk sendirian. Di tempat yang lebih tinggi itu, anginnya akan semakin kuat menerpa. Kalian harus mau menerus membaharui perilaku kalian dan bertanggung jawab untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita semua berkomitmen untuk
hidup dalam pembaharuan setiap hari. Membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu, mari kita berdiri terlebih dahulu. Dan saya berharap para majelis jemaat, presbiter yang bertugas akan layan menghafalkan gerakan ini dan mengajarkannya di setiap ibadah yang ada. Dan karena kita akan memulai ibadah kita dengan yel-yel ini. Ini adalah yel-yel BPIB. Tegak berdiri. Sum hodos. Berjalan bersama. Satu. Untuk GPIB. Kita ulangi ya. Sun hodos. Berjalan bersama. Satu. Untuk GPIB. Sudah hafal? Bisa ya, kita mulai ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sun hodos. Berjalan bersama. Satu untuk GPIB. Sekali lagi. Karena masih ada di belakang yang nggak mau mengikutinya. Ayo. Ini kita GPIB. Ini yel-yelnya kita GPIB. Karena GPIB prinsipnya sun hodos. Berjalan bersama. Ya. Sun hodos berjalan bersama satu untuk GPIB. Siap? 1, 2, 3. Sun hodos berjalan bersama satu untuk GPIB. Silakan duduk kembali. Jadi saya berharap mulai dari hari ini ketika kakak saya akan mengajar sekolah kakak, ya HMPH, HMPT, serta ibadah-ibadah PK dan juga ibadah minggu, kita akan mengawalinya dengan yel-yel GPIB. Para presbiter minta tolong diingat setiap kali P2 sebelum menyambut, ya, awali dahulu dengan yel-yel GPIB. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selama menjalani di persekutuan PT dan selama ulang tahun PKPK, Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita sekalian. Mari kita bersatu sejenak.